ini ilmu qiraat. Dikatakan tsumma tajarrada qaumun, kemudian ada orang-orang yang memang fokus wa'tanau, dan mereka itu mencurahkan perhatiannya biqabdil qiraati, untuk mencatat, menulis tentang qiraat Al-Quran Karim itu atamma inayatin, dengan perhatian yang sempurna. Mereka khusus hanya membidangi akan ilmu qiraat, hatta saru a'immatan, karena mereka yang fokus pada itu hanya mereka menjadi para pakar. A'immatan, jadi tokoh-tokoh yang pakar di bidang qiraat. Yuqtada bihim, yang pertama diikuti, pola bacaan versi mereka itu diikuti oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Acuannya mereka. Wa yurhal ilaihim, dan di mana mereka itu berada, didatangi, dikunjungi oleh orang untuk menimba ilmu dari mereka. Fil Madinati, mereka itu ada menyebar di beberapa negeri. Semisal fil Madinah, di kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian wal Kufah, ada yang di Kufah. Kufah itu salah satu kota besar di Irak. Wal Basrah juga sama. Basrah itu juga salah satu kota besar yang sampai saat ini juga namanya Basrah, sama dengan Kufah, nggak berubah namanya, tetap Kufah. Kalau ini itu Basrah itu kota kedua setelah ibu kota Baghdad yang terbesar, pusat perdagangan, perekonomian, dan pendidikan. Wasyam, dan negeri-negeri Syam. Syam itu kalau dahulu meliputi Yordania, Syria, kemudian Palestina, itu semuanya daerah itu disebut Syam. Kalau hari ini Syam itu hanya Syria saja. Kalau dahulu Syria, Yordania, kemudian Palestina, itu masuk wilayah Syam. Jadi negeri Syam dahulu itu di era Islam itu, di era pemerintahan Islam, wilayah yang sangat besar. Hari ini di negara-negara kecil, negeri Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon, menjadi 4 negara. Dulu satu negara namanya Syam. Washtahara min haula'i fil afaq al-a'immatu sab'ah. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang memfokuskan diri membidangi ilmu qiraat itu dan menjadi kesohor, kemudian masyhur, jadi kondang, dikenal fil afaq, di seantero dunia, al-a'immatus sab'ah, yang dikenal dengan
7 tokoh. 7 tokoh. Seantero dunia termasuk Indonesia ini mengenal tentang tokoh-tokoh ahli qiraat yang 7 orang itu. Siapa mereka? Berikut ini nama-namanya. Yang pertama, Al-Imam Nafi'. Nafi' itu yang dikenal dengan riwayat Nafi'. Nama lengkapnya adalah Nafi' ibnu Abdurrahman ibni Abi Nu'aim. Nafi' ibnu Abdurrahman ibni Abi Nu'aim. Itu nama lengkap beliau. Wa qad akhadha an 70 min at-tabi'in. Imam Nafi' ini belajar, guru-guru beliau itu tidak kurang dari 70 guru dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu generasi kedua setelah Rasulullah, ya, dan para sahabatnya adalah generasi tabi'in, orang-orang generasi yang berjumpa dengan para sahabat Nabi. Disebut apa itu? Tabi'in. Kalau generasi yang berjumpa dengan Rasul disebut dengan generasi sahabat. Imam Nafi ini belajar dan gurunya 70 guru dari kalangan tabi'in, yaitu generasi kedua dari generasi Islam ini setelah Nabi. Jadi itu awal sekali. Imam kita, Imam Syafi'i itu aja generasi ketiga tabi'in. Imam Malik seperti itu juga. Nah, ini di atasnya Imam Syafi'i generasi yang disebut dengan Imam Nafi'. Kemudian mengambil ilmu qiraat itu dari 70 dari kalangan tabi'in. Di antaranya adalah Abu Ja'far. Salah seorang dari kalangan tabi'in itu namanya siapa? Abu Ja'far. Itu imam yang pertama. Yang kedua, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Itu Ibnu Katsir bukan Ibnu Katsir Sahih Tafsir. Kalau Ibnu Katsir Sahih Tafsir itu baru. Itu di abad ke-8. Ini abad kedua. Paham ya? Ibnu Katsir Sahih Tafsir itu yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir itu abad ke-8. Sementara ini abad ke-2. Wa huwa Abdullah ibnu Katsir ibn al-Muttalib al-Qurashi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah ibnu Katsir ibn al-Muttalib, dari kalangan bangsa Quraisy, al-Qurashi. Bahkan Ibnu Katsir ini kedudukannya lebih tinggi, lebih tua, lebih awal daripada Nafi'. Kenapa? Karena salah seorang gurunya itu adalah Abdullah ibnu Sa'ib as-Sahabi. Bahkan gurunya seorang sahabat. Berarti dia dari generasi kedua. Kalau Imam Nafi' generasi ketiga. Ibnu Katsir lebih senior daripada Imam Nafi'. Karena salah satu gurunya siapa? Seorang sahabat, Ibnu Sa'ib, Abdullah ibnu Sa'ib as-Sahabi. Yang ketiga, Abu Amrin. Yang ketiga, imam qiraat itu, tokoh qiraat itu
dari 7 orang, namanya Abu Amrin. Wa huwa Abu Amrin al-Basri al-Mazini. Wa akhadha 'an tabi'in. Abu Amrin al-Basri al-Mazini, beliau belajar dari kalangan tabi'in seperti Ibnu Katsir. Berarti beliau dari generasi ketiga, tabi'in. Yang keempat, Ibnu Amir. Kalau tidak Abu Amr, ini Ibnu Amir, itu tokoh yang keempat. Wa huwa Abdullah ibnu Amir al-Yahsubi. Al-Yahsubi. Wa akhadha an Abi Darda wa ashabi Uthman. Beliau Ibnu Amir ini salah satu gurunya di mana beliau belajar tentang ilmu qiraat itu dari Abu Darda, sahabat yang cukup terkenal itu, dan ashabi Uthman. Beliau juga belajar dari orang-orang yang belajar dari Sayyidina Uthman. Jadi ada gurunya yang dari kalangan sahabat dan ada pula gurunya yang ada dari kalangan tabi'in. Itu Ibnu Amir. Berikutnya yang kelima, Asim. Nama lengkap beliau huwa Ibnu Bahdalah. Asim ibnu Bahdalah Abi Nujud al-Asdi. Wa akhadha 'an tabi'in. Juga belajarnya guru-gurunya dari tabi'in. Berarti beliau itu generasi ketiga. Itu tokoh yang kelima. Tokoh yang keenam, Hamzah. Wa huwa Hamzah ibnu Habib az-Zayyat. Hamzah ibnu Habib az-Zayyat wa akhadha an Asim wal A'mash was-Subaydi wa Mansur ibn al-Mu'tamir wa ghairihim. Yang keenam adalah Hamzah, dan beliau itu belajar dari Asim yang tokoh yang kelima tadi, serta A'mash, Subaydi dan Mansur ibn al-Mu'tamir. Berarti beliau generasinya lebih muda daripada tokoh yang sebelumnya, Al-Imam Hamzah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Al-Kisai. Wa huwa Ali bin Hamzah ibn Abdullah al-Asdi. Wa akhadha an Hamzah wa Abi Bakar bin Ayyash. Kisai ini adalah nama lengkapnya Ali bin Hamzah ibn Abdullah al-Asdi. Berarti satu kabilah dengan Al-Imam Asim, satu marga dengan Imam Asim.
Dan beliau juga belajar dari Hamzah. Berarti Hamzah ini tokoh yang paling muda di antara 7 tokoh yang menyebarkan ilmu qiraat ke seantero dunia. Karena beliau belajar dari Hamzah, sementara Hamzah belajar dari Asim. Itulah 7 tokoh penyebar ilmu qiraat yang kemudian dikenal di dunia Islam. Kalau orang menyebutnya dengan riwayat sab'ah atau qiraat sab'ah, yaitu bacaan versi Al-Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, kemudian Imam Ibnu Amir, kemudian Imam Asim, kemudian Imam Hamzah, dan yang terakhir Al-Imam Al-Kisai. Dan umumnya mereka adalah pada generasi ketiga, yaitu generasi tabi'in. Walaupun ada yang dari generasi tabi'in, yaitu semacam Al-Imam Ibnu Katsir dan Al-Imam Ibnu Amir, karena beliau belajar juga dari Abu Darda. Jelas ya? Itu yang mengenal dengan qiraat versi 7 a'immah yang kemudian dijadikan patokan oleh para ulama, menjadi patokan versi bacaan umat Islam sedunia. Jadi kalau ada umat yang membaca qiraat di dalam sholatnya di luar bacaan yang sama tadi itu, tidak sah, karena yang dianggap muktamad dan juga menjawabkan sejauh mana keabsahan bacaan itu sesuai dengan yang tertera dalam kitab Sayyidina Utsman bin Affan, Mushaf Sayyidina Utsman bin Affan, adalah qiraat yang diriwayatkan dari 7 orang ini, dari mulai Nafi', Ibnu Katsir sampai Al-Imam Al-Kisai. Yang kemudian dikenal di dunia Islam dengan qiraat sab'ah. Selanjutnya, tsumma tashal qurra fil aqtar. Setelah generasi ini, generasi yang 7 orang tadi itu, kemudian menyebarlah ahli-ahli qiraat itu ke seantero dunia. Diawali dari generasi tabi'in tadi atau tabi'in tadi. Wa tafarraqu umaman ba'da umamin. Maka seperti itu kemudian menyebar mereka generasi demi generasi. Itu diawali sejak generasinya tabi'in, generasi ketiga. Washtahara min ruwati kulli tariqin min turqi sab'ati rawiyani. Lalu dari tokoh-tokoh yang 7 orang tadi itu dikenal di dunia ini, orang yang mengenal qiraatnya yang versi 7 orang tadi itu melalui 2 perawi, masing-masing punya 2 perawi yang mengenalkan kepada masyarakat dunia tentang bacaan para gurunya. Misalnya dari Imam Nafi' itu punya 2 perawi. Yang pertama namanya Qalun, yang kedua namanya Warsh.
Qaulun ini menyebar versi bacaannya yang terbanyak adalah Afrika Utara. Dari mulai Mesir sampai ke Maroko. Itu bacaannya versi Qaulun An-Nafi'. Ke Asia itu termasuk Indonesia versi bacaan Warsh An-Nafi'. Jadi kalau yang ini ke Afrika Utara, yang ini ke Asia. Dua-duanya dari Imam Nafi'. Dua murid ini yang satu menyebarkan bacaan Imam Nafi' ke Afrika, yang ini ke Asia. Yang pertama Qaulun, namanya Qaulun. Yang kedua namanya Warsh, yang lebih akrab dengan telinga kita adalah Warsh An-Nafi'. Itu termasuk bacaannya orang Indonesia. Karena umumnya Asia itu bacaannya adalah Warsh An-Nafi'. Paham ya? Wa Ibnu Katsir. Sementara dari Ibnu Katsir itu juga punya dua perawi. Yang satu namanya Qunbul. Perawinya namanya Qunbul Ibnu Katsir. Dan itu nggak populer di Indonesia, kecuali orang-orang yang membidangi bidang qiraat seni baca itu yang mereka memang belajar. Tapi kalau orang pada umumnya nggak memahami itu, bahkan seperti apa pola bacanya nggak paham, kecuali mereka yang memang membidangi bidang qiraat. Qunbul yang pertama, Qunbul Ibnu Katsir. Yang kedua Al-Bazzi. Qunbul dan Bazzi ini meriwayatkan versi bacaan Ibnu Katsir. Kemudian dari Ibnu Amrin adalah dua perawi juga yang kemudian mengenalkan bacaan versi bacaan itu kepada masyarakat dunia, yaitu yang pertama Ad-Duri, Al-Imam Ad-Duri. Yang kedua namanya As-Susi. Yang jelas bukan Susi Sri Mulat itu ya. Namanya Susi, Al-Imam As-Susi. Anil Yazid anhu. Dia berdua ini meriwayatkan dari Yazidi, dari Ibnu Amr. Yang berikutnya yang meriwayatkan versi bacaan Ibnu Amir dan mengenalkannya kepada masyarakat dunia adalah Hisham. Yang pertama Hisham an Ibnu Amir. Yang kedua Ibnu Zakwan dari Ibnu Amir. Yang berikutnya Asim, yang meriwayatkan bacaan beliau itu adalah Abu Bakar bin Ayyash dan Hafiz. Nah ini juga yang dikenal di Indonesia. Indonesia itu kalau nggak mengenal Warsh An-Nafi', maka mereka mengenal bacaan Hafiz An-Asim. Dua versi bacaan yang dikenal di Indonesia. Ya, mungkin yang lebih populer justru Hafiz An-Asim. Apa? Hafiz An-Asim. Hafiz itu yang menyebarkan periwayatannya
qiraat versi Asim. Kemudian Al-Imam Hamzah itu diriwayatkan oleh yang pertama murid beliau yang bernama Khalaf. Murid beliau bernama Khalaf. Yang kedua murid beliau yang bernama Khalad. Jadi dari Khalaf dan Khalad. Ya. Dari Sulaim, dari Hamzah. Hamzah diriwayatkan versi bacaannya oleh Khalaf dan Khalad. Seperti apa bacaannya Hamzah dan Khalad, apa versi Imam Hamzah ini? Itu ada ilmu khususnya. Dan sebenarnya ilmu qiraat. Kalau mau belajar tentang versi Hamzah ya versi Hamzah. Yang terakhir Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai meriwayatkan darinya dua perawi. Yang pertama Ad-Duri. Jadi Ad-Duri itu meriwayatkan dari Imam Kisai dan Ibnu Amr. Dan Abul Harith. Dua tokoh ini menyebarluaskan versi bacaannya Al-Imam Al-Kisai, yaitu Ad-Duri dan Abul Harith. Sehingga sampai kita mengenal bacaan versi misalnya Warsh An-Nafi atau Hafiz An-Asim. Bacaan yang kita baca hari ini, paham? Kalau Matobi'i 2 harakat misalnya, itu akan berbeda Matobi'i versi Imam Qalun yang dibaca sampai 6 harakat. Paham ya? Jadi kalau ada orang baca Matobi kok baca harakat ini nggak kita bukan lagi. Itu versi bacaan, bukan versi kita. Versinya Imam Qalun. Selanjutnya jam'ul qiraati ala riwayat. Thumma tasa'a al-kharqu wa kada al-batilu yaltabisu bil haqq. Kemudian dunia Islam ini kan makin berkembang. Perluasan negara Islam ini makin meluas. Makin meluas sampai ke daratan Eropa. Maka konsekuensinya kemurnian bahasa Al-Quran Karim ini makin bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain yang kadang-kadang orang di luar orang Arab itu sulit untuk melafadzkan bahasa Arab. Dan dia makin jauh dari pusat pemerintahan Islam di Madinah. Sementara ini sudah sampai jauh ribuan kilometer. Saat itu belum dapat dijangkau dengan sarana komunikasi. Maka katakan lamma tas'al kharqu. Kemudian kalau makin meluas, dunia Islam makin meluas. Wa kadal batilu yaltabisu bil haqq, nyaris kebatilan itu rancu dengan kebenaran. Qama jahabidatul ummah, maka bangkitlah kemudian pemikir-pemikir umat Islam.
Wa balaghu fil ijtihad, mereka itu kemudian berupaya, berusaha keras dan bersungguh-sungguh bagaimana menjaga kelestarian ilmu Islam ini. Maka mereka kemudian demi kelestarian Al-Quran yang memang sudah Allah jamin kelestariannya, yang dimaksud di sini kelestarian itu adalah versi bacaannya itu supaya tetap padu dan satu. Maka mereka berupaya untuk jama'ul huruf wal qiraat wa azal wujuha wal riwayat. Nah, mereka mulai kemudian menghimpun seluruh versi bacaan yang tadi disebarkan oleh 7 begawan qiraat itu. 7 pakar qiraat tadi. Nah, itu mereka berusaha untuk menghimpunnya. Wa azau wujuha wal riwayat, dan masing-masing kemudian ditelusuri versi seperti ini, bacaan seperti ini tuh. Yang versinya Imam Nafi' misalnya baca dengan versi ini, itu berdasarkan apa? Ditelusuri jejak rekam periwayatan ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ini hadisnya mutawatir. Wa mayyizu sahihah wal masyhura wasyadha. Kemudian mereka juga memilah-milah. Oh, ini hadisnya sahih, ini hadisnya masyhur, ini hadisnya syadz. Syadz berarti dhaif. Kenapa? Ya karena di tengah jalan ada perawi yang tidak memenuhi persyaratan sehingga hadisnya menjadi syadz. Nah, mereka itu para a'imah, itu para pemikir Islam mental itu mulai memilah-milah. Jadi mana yang bacaan yang dianggap sahih, mana bacaan yang dianggap masyhurah, mana yang bacaan dianggap syadzah. Bi usulin asaluha wa arkanin fassaluha. Nah, mereka dengan apa? Dengan dasar-dasar kaidah-kaidah keilmuan sesuai yang berlaku di dalam kaidah, misalnya ilmu hadis tentang hadis sahih misalnya. Nah, itu diterapkan di dalam periwayatan qiraat Al-Quran. Bi usulin as-saluha, dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah keilmuan yang lazim dan berlaku. Nah, dari upaya usaha mereka yang intensif dan sungguh-sungguh ini, maka fa'awwalu man sannafa fil qiraati Abu Ubaidin Al-Qasim ibnu Sallam. Maka ulama pertama yang melahirkan ilmu qiraat dalam bentuk tulisan adalah sosok ulama yang bernama Abu Ubaid, nama lengkapnya Al-Qasim ibnu Sallam. Itu ulama pertama yang melahirkan karya tulis tentang ilmu qiraat, Al-Qasim ibnu Sallam. Kemudian disusul oleh ulama yang lain yang bernama Thumma Ahmad bin Jubair Al-Kufi. Disusul oleh sosok ulama yang bernama Ahmad bin Jubair yang tinggal atau berasal dari kota Kufah, Irak, maka disebut Al-Kufi. Nisbahnya kepada Kufah. Ada orang itu kelahiran Kufah atau tinggalnya di Kufah. Kemudian berikutnya disusul Thumma Ismail ibn Ishaq Al-Maliki sahibu Qalun.
Kemudian disusul oleh ulama yang bernama Ismail bin Ishaq al-Maliki. Mazhabnya Maliki, itu penyebarannya juga di Afrika Utara yang terbanyak. Siapa beliau itu? Sahibu Qalun, muridnya Imam Qalun. Ya. Qalun yang muridnya Imam Nafi' tadi itu. Jadi ini kalau Imam Nafi' itu generasi ketiga, Qalun generasi keempat, ini generasi kelima. Yang bersama siapa? Ismail bin Ishaq al-Maliki. Sahibu Qalun adalah tilmidu Qalun. Kemudian disusul berikutnya Abu Ja'far bin Jarir al-Tabari. Kemudian disusul oleh sosok ulama yang bernama Abu Ja'far bin Jarir al-Tabari yang kesohor dengan ilmu tafsirnya itu. Thumma Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Amr ad-Dajuni. Kemudian disusul oleh ulama setelah Imam Tabari, disusul kemudian oleh seorang Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar ad-Dajuni. Berikutnya kemudian disusul oleh Abu Bakar bin Mujahid. Sama juga namanya Abu Bakar. Tapi kalau ada tadi ada Juni, ini bin Mujahid. ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف في أنواعها جامعا ومفردا وموجزا ومسلبا. Kemudian setelah generasi mereka yang sudah kami sebutkan tadi itu nama-namanya, yang terakhir adalah Abu Bakar bin Mujahid. Setelah generasi itu kemudian bangkitlah dunia Islam ya, dengan apa itu? Dengan tulisan-tulisan yang beragam tentang ilmu qiraat, baik yang bersifat jami'an, menghimpun seluruhnya. Ya. Menghimpun maksudnya bukan ilmu qiraat saja, tapi ilmu qiraat dengan sejarahnya. Ya, dari mulai tentang seluruh hal yang berkait dengan ilmu qiraat itu dihimpun di sana. Ada yang kemudian mufridah, khusus tentang misalnya tentang tajwid saja. Tadi itu tentang sejarahnya, tentang manaqibnya para a'imah tadi itu. Pengembangan ulama-ulama yang ini di mana, yang ini di mana, yang ini itu jami'an. Yang satu lagi mufridah, khusus tentang membahas tentang salah satu dari ilmu qiraat, misalnya tajwid. Wa mujazan, ada pula yang mengarang itu kitab dan meringkasnya, ringkas saja, nggak bertele-tele. Ya. Wa mushiban, sebaliknya dikarang, dilahirkan karya tulis itu secara detail, mencakup berbagai macam aspek. Nah, itu mushib. Maka dia menjadi kitab yang lengkap. Kalau tadi mujiz dia kitab yang singkat, ya, ringkasan. Kalau mushib sebaliknya, justru sebuah kitab yang lengkap bahasannya dan berbagai macam aspek tentang ilmu qiraat. Kemudian wa a'immatul qiraati la tuhsa. Kalau Anda tidak menghitung tentang tokoh-tokoh qiraat yang membidangi ilmu qiraat ini, nyaris tidak terhitung. La tuhsa, nyaris tidak terhitung. Itu karena banyaknya. Wa qad sannafa tabaqatihim hafizul Islam Abu Abdillah ad-Dahabi. Dalam hal ini telah melahirkan karya tulis tentang tokoh-tokoh qiraat itu secara berjenjang. Ini generasi mana?
Generasi yang pertama siapa, generasi kedua siapa, generasi ketiga. Yang disebut dengan tabaqat, peringkat. Peringkat pertama itu siapa, peringkat kedua siapa, peringkat ketiga. Peringkat di sini bukan karena apa itu kepiawaian mereka atau keadaan mereka, enggak, tapi kemunculan mereka. Dan mereka itu di generasi yang mana? Generasi yang awal kah, generasi kedua kah, generasi ketiga? Maka itu disebut tabaqat, yaitu pemelihara tentang ilmu keislaman yang disebut dengan Abu Abdullah Al-Zahabi, hafizul Islam, ay hafizul ilmi Islam atau ulumul Islam, pelestari ilmu-ilmu Islam. Abu Abdullah Al-Zahabi. Kemudian disusul oleh siapa? Oleh hafizul qiraat, pelestari ilmu qiraat, yaitu Abul Khair Ibnul Jazari. Yang kemudian kita kenal sampai hari ini, kita kenal dengan bait-bait syairnya, yaitu Jazariyah. Bagi mereka-mereka yang membidani ilmu qiraat, itu merupakan bagian dari sesuatu yang wajib dihafal itu. Seperti kalau orang tidak belajar tentang ilmu nahwu, mempelajari alfiyah, maka bagi mereka yang menekuni bidang qiraat itu menghafal Jazariyah, karya daripada siapa itu? Abul Khair Ibnul Jazari. Sampai situ cukup dipahami ya? Cukup jelas ya? Yes. Ada pertanyaan? Kalau saya lebih hebat-hebat semuanya, paham semuanya, dan sehingga aku banyak. Baik, kita lanjutkan. Anwa'ul qiraat bihasabin at-thubut. Ragam qiraat ditilik, ditinjau dari sana. Karena kan kita meriwayatkan dari Mukathir apa yang berdasarkan sanad, an fulan sampai kan Ibnu Katsir, sampai ke Ibnu Amir, sampai kepada Abu Amr. Tadi yang 7 tadi itu. Kita yang hidup zaman sekarang ini akan menjangkau ulama yang hidupnya di abad kedua. Bagaimana caranya? Kita di abad 15. Maka untuk sampai kepada mereka, bersama kepada mereka, itu berdasarkan sanad keilmuan, sanad yang menyambungkan antara kita yang hidup hari ini di Probolinggo dengan mereka yang hidup 13 abad yang silam, yang berkedudukan di Madinah misalnya, yang tinggal di Madinah. Itu bisa sambung mereka melalui jalur yang disebut dengan sanad keilmuan. Kita dari guru kita dari gurunya dari gurunya, terus begitu sampai kepada Ibnu Katsir, sampai kepada Al-Imam Nafi', sampai kepada Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah dan Isa'i. Paham ya? Nah, itu kalau ini kok begini, kalau ini kok begini, ragam bacaan tadi itu berdasarkan sanad keilmuan dari kita yang mengamalkan cara baca salah satu seorang dari mereka itu. Dasarnya apa? Sekali lagi dasarnya dari sanad. Maka di sini anwa'ul qiraat bihasabi thubut ay bihasabi sanad. I'lam anna al-qiraat anwa'ul. Dalam hal ini hendaknya diketahui bahwa qiraat itu beragam bentuknya. Yang pertama disebut
al-mutawatir. Qiraahnya disebut qiraah mutawatirah. Qiraah mutawatirah. Nah, a'immah sab'ah ini semuanya mutawatirah. Dan hanya qiraat yang versi mutawatirah sajalah yang boleh dibaca di dalam sholat. Selebihnya tidak. Mutawatir itu apa? Maka definisi mutawatir itu adalah wahuwa, yaitu bacaan atau periwayatan mana qadahu jam'un, yang dinukil, yang diriwayatkan oleh sekelompok orang. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi jam'un, banyak orang. Ukurannya banyak itu apa? Ukuran banyak itu mereka nggak mungkin kalau bersepakat dalam kebohongan. Kalau dua orang masih memungkinkan bersepakat dalam kebohongan. 3 orang mungkin bisa berembuk untuk berbohong. 4 orang mungkin masih bisa. Tapi 10 orang misalnya atau lebih, itu mustahil kalau mereka bersepakat dalam kebohongan. Karena apa? Kepala boleh sama bentuknya, tapi isi kepala pasti berbeda. Orang sesuai dengan pikirannya dan sesuai dengan keinginannya. Gak bisa disatukan keinginan orang itu, dan gak bisa disatukan pikiran orang itu. Maka yang jadi ukuran adalah jam'un, itu periwayatan banyak orang. Banyak itu ukurannya berapa? Adalah yang tidak memungkinkan mereka itu untuk bersepakat dalam kebohongan. Berapa ya? Ya 100 orang misalnya. 100 orang itu nggak mungkin kita doktrin mereka, ayo kita sepakat untuk bohong. Pasti salah seorang dari mereka tidak akan, atau 2-3 orang dari mereka tidak setuju dengan kebohongan. Enak saja kalau menyertai dalam kebohongan. Enggak. Nah, maka itu disebut jam'un. Jadi mutawatir itu mana kalau jam'un. Apa tolak ukurnya jam'un? La yumkinu tawatuhum 'alal kadhib. Enggak mungkin mereka itu bersepakat di dalam kebohongan. Nah, kalau itu orang awam misalnya, kalau profesor, ya profesor 3 orang aja cukup sudah. Karena nggak mungkin profesor yang satu akan menyeret profesor yang lain jika tidak sama misinya dan visinya dan pikirannya. Kalau orang awam mungkin 3, 4, 5, 10 orang bisa dia ajak bersepakat untuk apa itu? Untuk berbohong misalnya. Karena keawaman mereka. Tadi ini apa, enggak apa. Tapi kalau orang-orang yang berpendidikan misalnya, nggak perlu 10 orang, 5 orang aja susah kita untuk apa itu? Bersepakat mereka dalam berbohongan. Jadi tolak ukurnya adalah bukan berapa jumlahnya, tapi sesuatu yang nggak mungkin mereka bersepakat dalam bohongan. Itu yang jadi tolak ukur. La yumkinu tawatuhum 'alal kadhib. Paham ya? Al-mithlihim. Begitulah dari satu level tingkatan ketinggalan berikutnya. Nah, kalau kita misalnya kita hari ini untuk sampai ke Ibnu Katsir itu misalnya, atau ke Imam Nafi' tadi itu misalnya, ada berapa generasi? Maka setiap generasinya itu nggak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan. Misalnya ada 20 mata rantai yang menghubungkan kita.
ada 20 generasi. Maka 20 generasi itu tak satu pun dari mereka yang bersepakat dalam kebohongan. Nah, dikatakan wow ila muntahahu, sampai akhir dari masalah tersebut. Dari awal, dari ujung, dari pangkal sampai ujung, seperti itu. Dari pangkal sampai ujung, semuanya seperti itu. Tak satu pun yang bersepakat dalam kebohongan. Nah, umumnya bacaan qiraatul Quran itu seperti itu. Wa ghalibul qiraati kadzalik. Nah, maka qiraahnya disebut qiraah mutawatirah. Karena berdasarkan syarat yang mutawatir, maka versi bacaannya disebut bacaan mutawatirah, qiraah mutawatirah. Yang kedua, al-masyhur. Masyhur itu apa? Definisinya wa huwa ma sahha sanaduhu. Dari aspek sanadnya itu, mata rantai periwayatannya itu sahih dia. Tapi walam yablugh darajat tawatur. Tapi ia tidak mencapai derajat yang pertama tadi itu, mutawatir. Misalnya tadi itu kalau mutawatir diriwayatkan dari masing-masing level itu 100 orang misalnya. Ini kalau masyhur ini paling-paling cuma 30 orang atau 40 orang. Tidak mencapai derajat mutawatir tadi itu. Yang memang sangat banyak. Maka bacaannya disebut bacaan masyhurah, qiraah masyhurah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua wa wafaqal qawaid al-arabiyyah. Versi bacaannya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah gramatika bahasa Arab. Sesuai dengan nahwu, sesuai dengan sharaf, sesuai dengan balaghah, dan juga tulisannya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah imla. Itu jika bacaan mempunyai kriteria seperti ini, maka bacaan itu disebut dengan bacaan yang masyhurah atau sanad yang masyhur. Walau biwajhin begini. Ini kaidah betul menurut Sibawayh. Walau menurut Kisai nggak betul. Ini betul menurut orang-orang Basrah, madhabul Basriyin. Walaupun menurut Kufiyin nggak betul. Itu bisa diterima. Itu namanya walau biwajhin. Wa wafaqa ahadal masahifil Uthmaniyah walau ihtimalan. Dan versi bacaannya itu, bunyi bacaan itu sudah sesuai dengan ayat yang tertera atau surat yang tertera di dalam salah satu mushaf yang ditulis di zaman Sayyidina Uthman. Itu patokan yang ketiga. Bacaannya sudah sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran yang ditulis di zaman Sayyidina Uthman. Maka disebut dengan Mushaf Uthmani. Jamaknya Masahif Uthmaniyah.
Itu menjadi patokan. Kenapa? Karena saat penulisan Mushaf Utsman itu disetujui oleh para sahabat Rasulullah dan disetujui oleh para pakar-pakar di bidangnya yang ditulis secara nasional. Maka hasil tulisan mushaf di zaman Sayyidina Utsman itu menjadi patokan, menjadi rujukan, menjadi referensi. Washtahara 'inda al-qurra. Lalu versi bacaan itu cukup dikenal di kalangan ahli qiraat. Jadi cukup dikenal di kalangan para ahli qiraat. Misalnya dikenal oleh Qalun, dikenal oleh Warsh, dikenal oleh Bazzi, dikenal oleh Ad-Duri. Ada ahli qiraat tadi. Paham ya? Halo? Itu yang sembilan qurra. A'immat apa? Endal qurra. Siapa qurra itu tadi itu? Perawi-perawi daripada a'immat sab'ah tadi. Ada Qalun, ada Warsh, ada Qumbul, ada Bazzi, ada Duri, ada Susi, ada Hisham, ada Ibn Qatwan, ada Abu Bakar bin Ayyash, ada Hafs. Bacaan ini dikenal oleh mereka. Oh iya, ini ada. Kalau bacaan itu ditolak, maka dia bukan masyhur. Ukuran masyhur itu bahwa versi bacaan itu dikenal oleh para tokoh-tokoh ahli qiraat. Wa mithaluhu mahtalafat at-turqu fi naqlihi 'an sab'ah, yaitu beragamnya versi sanad atau periwayatan yang menukil dari salah satu ahli qiraat yang wujud tadi itu. Misalnya begini, Ibnu Katsir, ini versinya ini begini, ini versinya ini begini, versinya ini begini, versinya ini begini. Versi-versi yang beragam tadi itu manakala dikenal oleh ahli qiraat, maka dia masuk kategori masyhur. Karena mereka sepakat versinya berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda, dia seiring atau sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, sudah sesuai dengan yang termaktub dalam Mushaf Utsman. Hanya saja mereka tidak bersepakat, maka bacaan itu menjadi masyhur. Kalau mereka bersepakat, jadilah mutawatir. Maka falawahu ba'dul wati anhum duna ba'din. Maka riwayat ini misalnya hanya diriwayatkan oleh ini saja, yang lain yang meriwayatkan. Ini ada diriwayatkan oleh Qalun dari Nafi', tapi Hafiz tidak meriwayatkan. Itu bacaan yang versi masyhur. Wa amthal dzalika katsiratun. Nah, contohnya contohnya amat sangat banyak. Wa min asyhari ma sunnifa fi dzalika at-taysir lid-dani. Dan di antara kitab-kitab yang cukup kondang yang menulis ragam bacaan tadi itu, yang masyhur-masyhur tadi itu adalah kitab At-Taysir
karena ia daripada Al-Imam Ad-Dani. Dani ini nama salah seorang pakar qiraat. Ad-Dani. Wa qasidah Asy-Syatibi, juga kita kenal dengan Syatibiyah, bait-bait syair yang membahas tentang qiraat, khususnya qiraat yang masyhurah dari Imam Syatibi. Dan kitab yang lain misalnya Aw'iyatun Nashr fil Qiraatil 'Ashr, wadah yang mewadahi hal-hal yang berserakan itu, yang berkaitan dengan qiraat yang 10. Jadi di atas yang 7 tadi itu mesti ketambahan lagi 3, maka disebut dengan 10. Kemudian buat Taqribun Nashr, baik Aw'iyatun Nashr maupun Taqribun Nashr, dua-duanya karangan daripada Al-Imam Al-Jazari. Itu qiraat versi masyhur. Yang ketiga, qiraat versi ahad. Wa huwa ma sahha sanaduhu wa khalafa ahad al-masahif al-Utsmaniyah aw al-Arabiyyah. Bacaan versi ahad itu dari sisi sanadnya sahih, dari sisi sanadnya sahih, tapi dari sisi bacaan itu, dari sisi qawaid Arabiyah, nahwu, sharaf, itu bertolak belakang, nggak sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu maupun sharaf atau yang disebut dengan qawaid Arabiyah. Nah, tidak sesuai dengan yang termaktub di dalam salah satu mushaf Utsmani. Jadi versi bacaan itu ketika dirujuk kok nggak sesuai dengan yang termaktub di dalam Quran Utsmani. Maka jika sebuah qiraat walaupun sanadnya sahih, tapi kalau versi bacaannya itu tidak sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran yang ditulis di zaman Sayyidina Utsman itu, maka dia disebut ahad. Atau dia tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, atau dia tidak semasyhur bacaan qiraat masyhur, tidak semasyhur versi bacaan yang kedua tadi itu. Yang jelas bacaan ini tidak dibaca di dalam sholat maupun di dalam bacaan yang umum dan di luar sholat. Kalau dibaca hanya untuk sekedar mengajarkan saja. Dalam hal ini Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim, dua pakar hadis itu, telah menulis tentang bacaan ahad ini di dalam masing-masing kitabnya. Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, serta Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Akhraja fihi syai'an katsiran. Baik Imam
Tirmidzi maupun Imam Hakim telah meriwayatkan banyak sekali versi-versi bacaan yang sahih al-isnad, yang dari aspek sanadnya sahih. Tapi tadi itu bacaan itu nggak sesuai dengan yang termaktub di dalam Mushaf Utsmani. Contohnya misalnya apa? Min dalika ma akhrajahu al-Hakim min tariqi Asim al-Jahdari an Abi Bakrata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abaqiriyya hisan. Kalau kita buka Quran kita hari ini nggak sesuai tulisannya, bacaan ini dengan tulisannya nggak sesuai. Yang termaktub apa itu? Yang termaktub dalam Quran muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Di sini muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abaqiriyya hisan dalam bentuk jamak, sementara yang termaktub di dalam Quran dalam bentuk mufrad. Maka itulah salah satu bentuk bacaan ahad. Dari sisi sanad sahih, tapi bunyi bacaan itu tidak sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran. Paham ya? Maka bacaan itu disebut bacaan apa? Ahad. Wa akhraja min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah alaihi wasallam qala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Di Al-Quran kita hari ini itu yang termaktub fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaan memakan ni'mat. Di sini bacanya qurrati a'yun, panjang taknya tak maftuhah. Sementara yang termaktub di Quran qurrati, Qurannya pendek dan taknya marbutoh, nggak sesuai. Maka karena tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran, dia masuk kategori bacaan ahad. Paham ya? Wa akhraja an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qara'a laqad ja'akum rasulun min anfasikum min anfasikum bi fathil fa. Ya. Yang termaktub apa itu di dalam Quran kita hari ini? Min anfusikum. Fa-nya dhamma. Di sini baca fa-nya fathah, anfa. Maka ini bacaan ahad. Paham ya? Wa akhraj an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu qara'a sallallahu alaihi wasallam anna sallallahu alaihi wasallam qara'a faruhun wa raihanun. Sementara dalam Al-Quran apa yang termaktub? Faruhun wa raihanun. Di sini faruhun wa raihanun di dhammir ra. Enggak sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran, walaupun cuma dhamma dan fathah. Tapi nggak sesuai, maka dia masuk kategori ahad. Paham ya?
Yang keempat, versi bacaan yang keempat, asyad. Jadi itu semua jadi al-mutawatir, al-masyhur, al-ahad. Sekarang yang keempat, asyad. Apa itu asyad? Definisinya, wa huwa ma lam yasihha sanaduhu. Dari sisi sanadnya enggak sahih sudah. Ada perawi yang dhaif dan seterusnya. Jadi dari sisi sanadnya dhaif. Maka disebut syad. Syad itu artinya melawan arus. Wa fihi kutubun mu'allafah. Untuk berkaitan dengan qiraat yang syaddah ini, ada kitab-kitab yang sudah dikarang yang membahas tentang qiraat-qiraat yang syaddah. Min dalika, di antara yang qiraat yang syaddah, bacaan suratul Fatihah, malaka yaumaddin, yang masyhur itu yang mutawatirah, maliki panjang dan maliki yaumiddin. Maliki mimnya panjang dan mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Dua-duanya itu qiraat sab'iyah mutawatirah. Versi yang ketiga, syad, malaka yaumiddin. Dengan apa itu? Menjadikannya dia bukan isim tapi fi'il, malaka yaumaddin. Bisi ghatil madhi. Jadi bukan isim tapi apa itu? Fi'il, malaka. Malaka yaumaddin. Itu contohnya. Yang itu contohnya, wa iyyaka yu'bad. Iyyaka yu'bad. Iyyaka na'bud, ini iyyaka yu'bad. Tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Tertulis dalam Al-Quran na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini iyyaka yu'bad. Bibina'ihi lil maf'ul yu'bad. Itu versi bacaan syad. Nggak boleh dibaca, hanya sekedar wacana saja. Lalu al-khamis al-mawdu'. Kalau kita kenal hadis mawdu', nah ini versi qiraat mawdu'. Contohnya qiraat al-Khuzai. Ada salah seorang tokoh dari Bani Khuza'ah, maka dibilang dengan Khuzai. Nah, itu punya versi bacaan yang mawdu'. Mawdu' itu artinya ya yang tidak pernah diajarkan bagi Rasulullah SAW. Kalau tadi qurratu a'yun, rafarifa, wa abaqiriyah, itu pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Hanya saja sanadnya tadi itu yang beragam. Tsumma hunaka naw'un sadis. Nah, setelah 5 ini ada lagi ragam bacaan yang keenam. Yushbihul mudraj min anwa'il hadis. Ini bacaan yang keenam ini itu menyerupai kasus mudraj. Mudraj itu artinya sebelum zaman dahulu itu kitab masih tradisional, kertasnya juga terbatas, belum ada budaya titik koma, belum ada baris fathah kasrah, juga belum ada.
Bahkan antara huruf mu'jamah dan huruf muhmalah juga nggak ada perbedaan. Ta, ta, ba sama tulisannya. Paham ya? Nah, di zaman itu kalau Nabi misalnya memberikan keterangan, mereka tulis di situ juga di samping matanya itu. Kemudian orang yang datang berikutnya, generasi yang berikutnya melihat ini, memahami bahwa ini bagian daripada matnul hadis. Padahal ini tulisan sang penulis, sang sahabat, sebagai kata keterangan, penjelasan yang tadi diambil dari Rasulullah. Tapi kemudian yang berikutnya memahami ini bagian daripada hadis. Nah, seperti itu, ini merupakan bagian dari tafsir, tapi generasi berikutnya mulai datang dan memahaminya yang merupakan bagian dari Al-Quran. Maka disebut qiraah mudrajah. Wa huwa ma zida fil qiraat ala wajhi tafsir, yaitu sesuatu yang ditambahkan. Sebenarnya bukan versi Al-Quran, ini bukan versi fulan-fulan, enggak. Ini merupakan tafsiran. Lalu generasi berikutnya datang memahaminya bagian dari Al-Quran, ayat Al-Quran. Padahal bukan. Ini merupakan tafsiran. Maka versi bacaan seperti ini disebut dengan versi bacaan mudraj. Contohnya begini, seperti bacaan versi seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu membaca surat ini, ayatul mirah ini, walahu akhun au ukhtun, walau akhun au ukhtun, ya itu. Kemudian Nabi mengatakan lahu akhun au ukhtun ay min ummin. Nah, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ditulis min ummin sebagai penjelasan. Lalu datang berikutnya, generasi berikutnya membaca lahu akhun au ukhtun min ummin. Padahal min ummin itu bukan bagian daripada Al-Quran. Ia sebagai penjelasan keterangan yang didapat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah. Kemudian ditulis. Karena saat itu budaya tulis-menulis masih pada generasi yang paling awal. Jadi dalam tanda kurung apa itu nggak ada. Masih belum ada, belum mereka mengenalnya. Datang generasi berikutnya membaca ini dari mushafnya Sa'ad bin Waqqas, maka dibaca walahu akhun au ukhtun min ummin, dan dia anggap ini bagian daripada Al-Qur'an, padahal dia merupakan tafsir. Paham ya? Ini penting. Jadi anda nanti salah paham, gagal paham ini. Oh, Al-Quran ternyata versinya banyak seperti Injil. Enggak begitu. Al-Quran satu versinya. Dari ujung dunia sampai ujung dunia satu. Dari barat sampai timur satu. Apa Pak? Akhrajaha Sa'id bin Mansur. Wa qira'at Ibnu Abbas. Contohnya yang lain adalah bacaan Ibnu Abbas. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Itu bacaannya sampai situ. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Nah, di sini Rasul menjelaskan ya, bahwa seorang itu jika haji sambil berdagang ya nggak masalah. Haji sambil bawa obat bodrek dari sini dijual ke jamaah haji Indonesia, nggak masalah. Itu untuk mengembalikan orang yang haji, nggak masalah.
Maka Rasul menjelaskan laisa alaikum junahun, tidak ada sanksi dosa bagi kalian. Anta bitahu fadlan min rabbikum, untuk kalian mencari fadl anugerah dari Allah. Kapan itu? Fi mawasimil haji, di musim haji, artinya sambil berhaji. Nah, fi mawasimil haji ini itu penjelasan dari Rasul. Lalu ditulis oleh Ibnu Abbas di samping ayat itu sebagai penjelasan. Generasi berikutnya datang menganggap ini bacaan bagian dari Al-Quran. Paham ya? Maka wa idza walaysa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Ini versinya Ibnu Abbas, enggak begitu. Mau? Akhrajah al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini yang disebut dengan apa itu? Mudraj. Bacaan yang lain banyak yang sahabat-sahabat seperti ini, tapi sahabat bacanya laisa alaikum, misalnya Ibnu Abbas baca laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadkurullaha bi dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Enggak ada di mawasimil haji itu. Paham ya? Hanya generasi yang berikutnya datang kemudian melihat tulisan Ibnu Abbas ini dan menganggapnya bagian daripada ayat Al-Quran. Contoh yang lain, wa qira'atu Ibnu Zubair, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Karena Nabi menjelaskan wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah aktivitas pekerjaan yang penuh dengan resiko, dimusuhi orang, dibenci orang, dikucilkan oleh masyarakat. Makanya siap-siap mental saja. Maka banyak-banyaklah kalian meminta tolong kepada Allah. Nah, maka yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum itu penjelasan keterangan mengingat resiko yang besar terhadap mereka-mereka yang menggeluti profesi dakwah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Pasti dimusuhi orang. Maka sering-seringlah memohon ampunan dari Allah akan apa yang mereka alami. Datang generasi berikutnya menganggap bagian daripada ayat Al-Quran, bagian daripada ayat Al-Quran. Qala Amrun fama adri akan qira'atuhu am fassar. Kami nggak tahu persis apakah itu memang bacaan Ibnu Zubair ataukah tafsiran daripada beliau. Akhrajah Sa'id bin Mansur wa akhrajah Al-Bukhari wa jazama bi annahu tafsir. Imam Al-Ambari mengatakan, memastikan bahwa itu adalah sebuah tafsiran, bukan bagian dari Al-Quran. Wa akhrajah Al-Hasan annahu kana yaqra'u wa in minkum illa waliduha wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Surat Maryam. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wal wurudu ad-dukhul, wal wurudu ad-dukhul. Datang orang berikutnya menganggap ini bagian daripada ayat Al-Quran. Wa in minkum illa wariduha.
Qala al-Ambari qawluhu al-wurud ad-dukhul tafsirun min al-hasan li ma'na al-wurud wa ghalata fihi ba'd ar-ruwat fa alhaqahu bi mushafihi. Adalah al-wurud ad-dukhul itu merupakan tafsiran daripada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian telah melakukan kesalahan. Siapa itu? Sebagian perawi-perawi yang meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Hasan. Lalu memasukkannya bagian daripada mushaf Al-Imam Al-Hasan. Al-Imam Hasan Al-Basri. Itu kesalahan dari para perawi. Fadhanna man ja'a ba'dahu annahu min al-ayat. Maka generasi yang berikutnya datang dan menganggapnya bagian daripada ayat. Wa huwa laysa kadzalik bal huwa tafsirun. Padahal dia tidak. Dia merupakan hanya sebuah tafsiran saja. Nah, ini bagian-bagian yang seperti ini itu disebut dengan versi yang apa itu ragam yang ketujuh atau disebut dengan mudraj.